Waktu Indonesia berbincang. Jadi di sini kita akan membahas tentang kesehatan bersama ketua PMR kita yaitu bernama Kabar. Hola. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang kesehatan anak remaja yang dimana sekarang kebanyakan anak remaja itu terlalu sakit dan kebanyakan itu sakit lambung dan bagaimana cara mencegahnya kita akan tanyakan perihal itu kepada Kak Albar ya semuanya. Nah sebelum ke itu kita akan kenal dulu nih Kabar kan, benar dirinya. Sekarang Kabar mulai berkenalan dulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albar, saya dari kelas 10 LB2 ya. Saya di PMR itu menjabat sebagai ketua PMR. Ya, ada Dan sebelum ketua apa depan? Ya sebelum jadi ketua. sebelum menjadi ketua saya menjadi anggota dulu. Ya. Dan kebetulan juga saya dulu wakilnya. Ya. Jadi kita udah ganti lah. Kalau boleh tahu Kak Albar di PMR udah ngapain aja ya? Kalau di PMR untuk beberapa minggu ini belum melakukan apa-apa, paling minggu ini hanya melakukan rutinan seperti biasa. Dan kalau flashback ke dulu-dulu pas SMP atau SD tuh pernah latihan gabungan di sekolah-sekolah lain dan banyak yang Albar kenal. Oke, untuk PMR itu sebenarnya banyak besar ya di sekarang ini. Iya. Dan apa saja sih? Disebut besar enggak, disebut enggak besar juga besar. Karena selalu menjaga kesehatan anak remaja di sekolah. Apa aja nih tugasnya di sekolah ini sama ada PMR? Kalau anak PMR tuh biasanya menjaga kesehatan anak-anak sekolah ya. Kalau ada yang sakit, kita yang ngurusin. Lalu kalau upacara tuh kita harus ikut berkontribusi tuh, kita harus ikutan jaga. Kenapa? Karena kita ini kan panas tuh, suka banyak yang pingsan, entah itu belum makan atau Sakit. apa dia sakit. Nah, untuk membahas cepat kesehatan nih. Apa sih alasannya kan ada sering dengan penyakit lambung dan asam bawah Ya. Kalau penyakit lambung dan asma kebanyakan makan makanan yang terlalu pedas, lalu makan yang tidak sehat seperti minum air es pagi-pagi sebelum sarapan itu nggak boleh tuh. Saya makan pedas mungkin ada makanan yang lain juga lain seperti makan asam atau nasi. Ya ada. Kalau kena lambung itu kebanyakan karena makan pedas memang. Dan ada satu lagi, kebanyakan makan asam juga bisa menyebabkan penyakit di lambung. Nah, sekali lagi juga sih biasanya kebiasaan anak sekolah itu nyari ketika head tuh. Atau biasanya orang sebenarnya nggak sembilanin ya. Iya, sebenarnya. Itu biasanya kenapa ya? Kalau buat sumilangan, kalau saya tidak salah ya, biasanya tuh ada darah yang mengumpul di saluran seperti vagina atau saya lupa namanya apa, ya seperti saluran itu tuh mengumpul membuat di pendarahan di dalam tuh naik ke dalam lambung. Jadi itu jadi merasa tertarik, jadi seperti sakit. Mungkin kami juga bisa menceritakan pengalaman kalau saat bagaimana? Kalau aku lagi head itu biasanya ini dinding rahim aku tuh kayak ketarik gitu, itu tuh sakit banget bener-bener kayak itu rasanya kayak dipukul dan sakit banget. Dan kalau mau apa biar gak terlalu sakit kita juga bisa minum Kiranti seperti yang kita tahu. Nah, kenapa kita ini ke bahas tentang saat ini? Karena kita di sekolah itu jarang ya ada dokter atau beberapa yang sering di sekolah itu. Jadi kita ingin menekan dan podcast ini bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan remaja, apalagi kan kita penerus bangsa nih, kasih emas yang lagi dari itu. Nah, banyak remaja-remaja yang sering itu lalai dalam menjaga kesehatan. Nah, ini kabar punya ada pesannya kan buat anak-anak yang sering lalai dalam menjaga kesehatannya. Mungkin bukan pesan ya, ini jadi tips aja nih. Kalau kita tidak mau terkena penyakit-penyakit seperti lambung dan asma itu di perut itu apa ya? Kalau tidak mau terkena itu kita itu utamakan sarapan pagi karena itu tuh penting buat tubuh kita ya, seperti yang saya bilang tadi. Dan juga kita itu jangan terlalu banyak makan makanan yang yang pedas itu tadi udah disebutin. Yang apa namanya? Yang yang berlebihan itu nggak boleh apa gitu mah. Yang ini apa namanya? Yang di luar itu lupa
kita lah Ya, yang kali. Dan juga kita tuh gak boleh minum minuman yang terlalu banyak, minum es itu gak boleh. Buat tenggorokan juga gak baik ya, bikin radang tenggorokan. kecuali emang kita buatnya es itu harus ada es. Oke, baik terima kasih kawan soalnya kita kasih kita sudah ada di ujung waktu. Dan sekian dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat terjadi nyeri haid biasanya disebabkan oleh pertama, kontraksi rahim berlebihan. Rahim berkontraksi untuk meluruhkan lapisan dindingnya. Kontraksi ini dipicu oleh hormon prostaglandin. Semakin tinggi kadar prostaglandin, semakin kuat kontraksi dan rasa nyerinya. Lalu yang kedua, penurunan aliran darah ke rahim. Kontraksi yang kuat bisa menghambat aliran darah sementara menyebabkan rasa nyeri seperti kram. Selanjutnya adalah penyakit lambung. Penyakit lambung bisa terjadi karena beberapa hal seperti makan makanan yang tidak cocok di lambung, seperti makan makanan yang terlalu pedas atau terlalu asam. Lalu, stres yang terlalu banyak. Kemudian, infeksi bakteri jahat di lambung. Dan yang terakhir, menggunakan obat-obatan tertentu yang bisa mengiritasi lambung. Ketika lambung kita kesal, bisa muncul gejala seperti sakit perut, mual, atau tidak enak badan. Jika tidak dirawat dengan baik, bisa jadi lebih parah. Termasuk penyakit MAH. Saat MAH terjadi, produksi asam lambung meningkat karena telat makan, stres, atau makanan pemicu lainnya. Lapisan pelindung lambung terkikis, asam lambung menyentuh dinding lambung, terjadi iritasi dan peradangan. Akibatnya, muncul gejala perih, mual, kembung, nyeri ulu hati, bahkan muntah-muntah. Nah, teman-teman semuanya, jadi itu adalah pembahasan serta tips dan trik menjaga kesehatan remaja. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan karena kita adalah remaja penerus bangsa. Penting untuk melakukan pemeriksaan sendiri secara teratur dan memahami gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan lupa juga tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik melalui gaya hidup sehat, seperti olahraga dan pola makan yang seimbang.